nyambung di masjid tadi nggih. Ini kita caranya santai kemawon. Kalau badhe dahar nggih monggo, badhe nyicipi snack nggih monggo, badhe daharan nggih monggo. Niki kula masyaallah saged silaturahmi teng ngene Pak Dohari. Niku kula mlebet kaget tak wah niki griya napa istana kula ngoten. Kok ageng men. Kula nembe niki mlebet griya ta ageng niki. Niki masyaallah mudah-mudahan semakin berkah nggih. Tempat yang digunakan untuk majelis ilmu, untuk majelis zikir, itu Allah menurunkan para malaikatnya. La yaqudu qauman yadhkurunallah illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihi sakinatu wa dzakarakum fillahi fiman indah. Tidaklah suatu kaum mereka itu berkumpul untuk mengingat Allah SWT, ajar mengajarkan itu menjadikan wasilah, dia itu apa? Hafathumul malaikatu. Jadi mereka itu akan dinaungi para malaikat, akan memberikan mereka itu apa? Rahmatnya, dan Allah akan memberikan mereka itu sakinah, ketenangan. Maka orang yang suka ngaji itu adem, nyaman, masya Allah. Lalu Allah juga akan memberikan keutamaan bahwasanya mereka itu akan disebut oleh Allah di hadapan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Maka senantiasalah ketika kita mendapatkan hidayah Islam, Bapak Ibu, itu yang utama adalah ilmu. Al ilmu qabla qawli wal amali. Ilmulah segala sesuatu sebelum kita ini berucap dan beramal. Nah, nanti untuk belajar monggo kemawon, mau dimanapun bisa. Yang penting dia masih bersandarkan Quran dan As-Sunnah. Yang penting jangan belajar sama Ahmadiyah, jangan belajar sama Syiah, jangan belajar sama LDII yang lebih hulu. Nah, selagi dia itu masih berbeda istihad saja, tidak apa-apa kayak itu. Jadi nanti silahkan kalau mau berguru dengan kami setiap hari itu buka kajian. Nah, nanti tinggal jenengan plotnya apa. Tapi kalau kejauhan, nanti mungkin di daerah sana mungkin sama Bapak dekat, nah nanti bisa, insya Allah sama-sama nanti belajar bareng. Nah, karena hal yang utama setelah kita mendapatkan hidayah Islam, bentuk syukur yang benar itu adalah pertama meyakini nikmat itu datang dari Allah SWT. Bi qalbi, yaitu dengan hatinya meyakini nikmat ini datangnya dari Allah. Kalau mengetuk hati, memberikan hidayah kepada jenengan. Ada yang karena melihat orang masuk masjid itu hatinya jadi tenang, itu banyak sekali orang hidayah. Maka bentuk syukur nikmat yang terbesar tadi, yaitu berupa Islam, itu disyukuri dengan apa? Bi qalbi, yaitu dengan hatinya meyakini datangnya ini dari Allah. Lalu yang kedua adalah bilisani, yaitu dengan lisan kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Lalu yang ketiga bi amali, yaitu dengan amal perbuatan. Allah telah berikan kita ini nikmat yang banyak. Wa in ta'uduni matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian itu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu. Jenengan kalau dikan bayar oksigen mawon niku mboten mampu. Cobi kalau jenengan dikan nyewa tangan kaki niku kan bayar Allah mboten mampu. Nah, terus jenengan dikan apa? Apapun yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, dan apa yang dilarang ditinggalkan. Contoh, nah nanti setelah syahadat niku rukun yang kedua itu sholat. Sholat sak sagete jenengan. Dereng saged Al-Fatihah. Al-Fatihah baru bisa bismillahirrahmanirrahim. Napa alhamdulillah. Kalau Ibu Nur tesih saged, tesih apa nun sewu. Tesih kesupen kathah. Nggih, mengke kok men kalau teng tangga mriku kalih belajar nggih. Insyaallah seneng, Bu. Kalau jenengan cedak kalih kula dolan. Ternyata kula mboten ngetos, ternyata niku Demak nggih. Oh, masyaallah. Kula nggih gadah binaan Demak Bu Griyani. Niku perbatasan niku celake napa ngene kali Kalijogo. Nah, niku namanya Mas Kristianto. Mas Kristianto jenengan pun sunat nggih. Pun sunat to? Nah, nggih alhamdulillah. Kalau orang Jawa, kalau jenengan ngimani Alkitab niku bingung. Di satu sisi Alkitab niku perjanjian lama, wajib untuk khitan. Yesus niku dikhitan, dikon khitan. Nah, sama Paulus dirubah di perjanjian baru tidak boleh khitan. Makanya Mas Kristianto itu orang Medan. Ketika dia telah mendapatkan hidayah Islam, itu saya tanya, jenengan pun sunat? Oh, dereng wajib sunat. Yesus niku disunat. Akhirnya usia 27, jenengan usianya berapa nih?
18. Oh, masih muda sekali. Alhamdulillah. 27 itu sunat itu. Alhamdulillah. Meskipun dia itu diusir sama orang tuanya ke sini dari Medan ke sini. Itu dulu kakaknya masuk saya itu. Wamen wis sementing hijrah sih kan itu. Sampai nikah aja enggak datang itu. Yang jadi apa ya sedulur-sedulurnya ya kita-kita kayak gini gitu. Jadi nganuni menatake dan sebagainya. Wong saya itu sing suruh jadi rembuk prantacara dan sebagainya. Nah, jadi wujud syukur yang ketiga itu bi'amali. Terlebih apa? Sholat yang setiap hari itu dilakukan, ini yang harus dipelajari dan diamalkan semampunya dulu. Gitu. Nanti yang ketiga itu adalah bayar zakat. Itu bagi yang telah sampai nisab. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima haji bagi yang mampu. Nah, yang setiap hari dilakukan sholat. Nah, kalau sakit jangan pernah ninggalin sholat. Sholatnya sak mampunya jenengan. Sakitnya gerakan-gerakan ini. Nah, nanti kalau bacaan kalau tidak bisa, udah semua bacaannya cuma ini toh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Cuma ini kita ngomong. Nah, tapi nanti sambil niki dalam keadaan darurat, jenengan punya rusuh niku keringanan. Jadi bacanya niku mawon. Tapi nanti sambil dipelajari rukun-rukun sholat kayak Al-Fatihah niku rukun. Nah, niku kedah diwaos. Doa ruku, sujud, i'tidal, at-tahiyat, dan niku rukun-rukun. Itu harus nanti pelan-pelan dibaca. Di aplikasi itu Play Store, klik aja bimbingan sholat atau turunan sholat, nah nanti dilihat terus nanti apa. Nah, kenapa kok nih? Karena sholat niku mboten enten 10 menit tok. Gitu. Ya 7 nopo paling banter kalau sing nggih 10 menitan. Kalau ndak sholat Allah mengancam. Masalahkum fi saqar. Apa yang menyebabkan engkau itu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Saya itu dulu di dunia tidak termasuk orang yang sholat. Jadi jenengan setelah mendapatkan hidayah Islam ini, jenengan kayak bayi lahir, kayak orang yang dia itu tidak ada dosa, dan seluruh amal baik, amal soleh jenengan itu masih melekat, itu masya Allah. Benten kalau jenengan ingin ikut ke Katolik jenengan seluruh kebaikannya niku dibayar cash di dunia. Nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Dan nanti di akhirat tidak dapatkan apa-apa. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Hanya satu dosa saja yang Allah tidak ampuni. Dosa syirik. Syirik niku napa? Menyekutukan Allah, Bapak. Makanya kalau jenengan ketemu mungkin pastore jenengan ngerti apa nih Yesus itu Tuhan nang ngene Alkitab kok. Mosok ora ngerti ya niki Alkitab tubi. Jenengan kalau saged madoske satu ayat saja yang mengatakan aku Yesus Tuhanmu sembahlah aku. Kalau tak balik mulai Katolik. Terus kula nggih gadah Ustaz, napa gadah rencang jenenge Mas Agus niku. Mas Agus niku gadah jamaah kathah. Sanjange kalau saged ngertos tulisan niku Yesus ngaku dhek niku Tuhan, mengke piyambake janji ajeng dibaptis. Saya itu niku. Karena tidak ada itu. Yang ada itu ratusan ayat yang mengatakan aku Yesus utusan Allah dan menyembah Tuhan yang Esa. Cobi mengke kalau jenengan tesih gadah niku Matius pasal 15 ayat 24. Kitab Ulangan 17 ayat 3. Banyak niku. Tidak ada niku. Makanya ajaran Yesus yang benar. Yesus niku agamanya apa? Islam. Islam niku napa to? Berserah diri kepada Allah. Orangnya sebutnya muslim kayak gitu. Jadi Moses, Musa itu Islam. Abraham, Ibrahim sama Islam dia itu. Sampai Nabi Adam agamanya apa? Islam. Jadi Islam itu sejak Nabi Adam ada kayak gitu. Nah, ketika Nabi Adam itu dia diusir dari surganya Allah, dia bertobat ke Islam, KTP atau kakaknya. Nanti kan biasanya di situ menyertakan sertifikat mualaf. Nah, nanti jenengan kalau kenten jenengan niku griyane Semarang. Nah, mengke niku sertifikate teng ngene sekretaris kula. Nah, niku teng ngene sekretariat. Jadi mengke nganu kapan mengke jenengan agendake teng griyane kula mendhet. Mboten bayar, gratis niku. Jadi mengke tinggal syukur-syukur jenengan sinau. Karena syaratnya mendhet sertifikat niku biar kita nantinya
tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kowe ana sedulur mualaf ora aku ajari. Nah, makanya biasanya untuk yang mualaf dapat sertifikat itu minimal bisa wudu kayak tadi yang kita ajarin, bisa rukun-rukun sholat semampunya, bisa mandi wajib kayak gitu. Nah nanti Mas Tato tuh kita ndak angel-angel, intinya jenengan belajar nanti butuh bimbingan juga gratis, mau bimbingan kita atau tempat yang lain juga tidak apa-apa. Makatan gitu. Nah niki sambil acarane santai, niki wau diken enten mic, wah malah dikai mic ngono. Nggih ngenten Bapak Ibu, niki mudah-mudahan membawa keberkahan kita semuanya dan membawa keberkahan untuk Bapak Tohari sekeluarga, dan saya mewakili teman-teman dari Mu'alaf Center. Wong keluar biasanya acaranya biasa makanya butuh pasukan. Lah wong biasanya acaranya biasa mboten di napa di ngentenke di suguh ngenten iki. Mewakili Mu'alaf Center kalian rencang-rencang sedanten saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk Pak Tohari dan keluarga, memberikan keberkahan dunia dan akhirat dan menjadi wasilah pemberat timbangan di yaumil mizan kelak. Nggih, demikian barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tidak menambahkan, tapi sebagai tuan rumah karena ini sifatnya spontanitas, jadinya jauh kalau persiapan kami sangat-sangat tidak memadai. Tapi sebagai saudara Muslim, insya Allah kepada Bu Wito dan juga Mas Alvin, kalau membutuhkan dalam hal apapun, tentu saya dan kami semua ini Bu, Mas Alvin akan membantu, insya Allah. Adapun tadi soal sertifikat dan lain-lain pasti sudah diberikan juga dari Mu'alaf Center Indonesia ini di bawah Pak Agus. Jadi Pak Agus, ya kami melalui YouTube memang sering melihat kiprah perjuangan dari Mu'alaf Center, dan sedikit-sedikit ya kami ikut berpartisipasi di situ. Kemudian dengan silaturahmi ini kita ke depan akan semakin banyak bekerja sama ya. Mudah-mudahan. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi terima kasih untuk kerawanannya dan sekaligus mohon maaf yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepi-tepi. Dan itu jadi saya seharian ini tadi kan jam 7 saya berangkat ke Betul karena urusan yayasan sampai setengah 5. Istri saya mesti di rumah sakit. Iya katanya. Enggak tolong Pak dibagi Pak. Adanya doang kalau yang mengucapkan Allah. Arahkan pas pembagian. Supaya saya jadi dua orang isi. Nih gonmu isi dong. Nih gonmu isi. Bisa nggak ber? Kok balik dibungkus gini? Anakku tuh aja Pak. Ya. Mulai Itu tuh